Pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 hingga 27 Desember tercatat mencapai 63,49% dari total pagu anggaran. Pendapatan daerah Provinsi Lampung ditargetkan sebesar 7,557 triliun rupiah dan telah terrealisasi sebesar 4,798 triliun rupiah. Berdasarkan data APBD murni yang diterima dari Sistem Informasi Keuangan Daerah per 27 Desember 2025, pendapatan asli daerah mematok target 4,20 triliun rupiah. Realisasinya sebesar 2,448 triliun rupiah atau 60,91%. Penyumbang terbesar pajak daerah sebesar 1,869 triliun rupiah dari target 2,921 triliun rupiah. Lalu retribusi daerah realisasinya 93,33%, yakni 420,09 miliar rupiah dari target 450,12 miliar rupiah. Pendapatan transfer target sebesar 3,489 triliun rupiah dan realisasi 2,314 triliun rupiah atau sebesar 66,32%. Sementara itu belanja daerah anggarannya 7,632 triliun rupiah. Per akhir Desember kemarin realisasi sudah 5,153 triliun rupiah atau 67,52%. Rinciannya sebesar 1,973 triliun rupiah atau 67,65%. Belanja barang dan jasa 68,56% dan belanja modal sebesar 83,34%, yakni 816,88 miliar rupiah dari pagu 980,20 miliar rupiah. Kinerja belanja daerah Provinsi Lampung masih sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian pendapatannya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih di bawah target. Realisasi pendapatan daerah hanya 63,49% dari target, dengan PAD 60,91%. Belanja daerah sudah mencapai 67,52%, melebihi realisasi pendapatan 63,49%. Pendapatan transfer dari pusat 66,32%, lebih tinggi dari PAD 60,91%, menunjukkan ketergantungan pada dana pusat tinggi. Selain itu belanja modal cukup tinggi, bahwa realisasi belanja modal 83,34%, menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur. Artinya pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengelola belanja lebih efektif. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meski beberapa kali dihubungi via handphonenya, hingga berita ini ditayangkan belum merespon. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Segerombolan gajah liar mengamuk dan menginjak-injak kepala desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Darusman pada Rabu 31 Desember 2025 sekitar pukul 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Naas, nyawa sang kades tak bisa diselamatkan, meski sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sudah ditangani oleh tim medis RSUD Sukadana. Menurut saksi mata Hoirudin, bahwa peristiwa naas itu berawal dari warga dan kepala desa melakukan penghalauan terhadap gerombolan gajah liar yang masuk ke persawahan sejak Selasa malam. Begitu gerombolan gajah berada di persawahan, warga mencoba menghalau agar binatang berbelalai itu kembali ke habitatnya di kawasan hutan marga satwa Waikambas. Namun naas,
Darusman yang membaur dengan warga malah terinjak-injak gajah. Kades beraja asri itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sukadana, Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Posca dan urea. Praktik ilegal ini dinilai sangat mencekik para petani di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pangan. Gabungan kelompok tani Gapoktan di Kabupaten Lampung Tengah mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas oknum distributor dan kios pengecer yang diduga mempermainkan distribusi pupuk bersubsidi jenis Posca dan urea. Praktik ilegal ini dinilai sangat mencekik para petani di tengah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pangan. Distributor dan kios pengecer seharusnya menjamin kelancaran penyaluran dengan prinsip 6 tepat. Tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu. Namun praktik di wilayah Lampung Tengah justru menyimpang dari aturan tersebut, di mana petani dipaksa menebus pupuk dengan harga yang jauh lebih mahal. Hendra, salah seorang petani asal Batanghari Ilir, menyatakan kekecewaannya. Ia menyebutkan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seharusnya petani sudah mulai merasakan dampak kebijakan penurunan harga pupuk atau kemudahan akses. Para petani mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap alur distribusi pupuk di Lampung Tengah. Hingga berita ini diturunkan, pihak distributor maupun pengelola kios Sido Muncul yang dikonfirmasi oleh tim media belum memberikan respon atau keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat berharap adanya sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses pidana, guna memberikan efek jera bagi para oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan petani. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa batas waktu aktivasi akun Kortek tidak berakhir pada 31 Desember 2025. Wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan aktivasi hingga periode pelaporan surat pemberitahuan tahunan mendatang. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa batas waktu aktivasi akun Kortex tidak berakhir pada 31 Desember 2025. Wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melakukan aktivasi hingga periode pelaporan surat pemberitahuan tahunan mendatang. Meski demikian, DJP tetap mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun serta pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik guna menghindari kepadatan sistem saat puncak masa lapor pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Rosmauli, menjelaskan bahwa aktivasi akun adalah syarat utama sebelum wajib pajak bisa memanfaatkan berbagai layanan perpajakan di platform Kortek. Imbauan aktivasi lebih awal bertujuan sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi penumpukan proses validasi pada detik-detik terakhir pelaporan SPT. Wajib pajak dapat melakukan aktivasi secara mandiri. Panduan lengkap telah disediakan melalui situs resmi di pajak.co.id atau di media sosial Ditjen Pajak RI. Bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis seperti perubahan data dan membutuhkan asistensi langsung, DJP menyarankan untuk mengatur waktu kedatangan ke kantor pajak lebih awal agar antrian tetap terkelola dengan baik. Seluruh layanan di kantor pajak gratis. Masyarakat diminta waspada terhadap modus penipuan atau oknum calo yang menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia, di mana dapur-dapur yang terbaik
Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan bersama anggota DPR RI Hanan Aroza meresmikan tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse Recycle Type Saya Resik Warga di Kampung Tinggal Warga Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa 30 Desember 2025. TPS 3R Saya Resik Warga merupakan salah satu program aspirasi anggota DPRD Republik Indonesia Hanan Aroza di Kabupaten Tulang Bawang. Program ini bertujuan untuk menekan volume sampah ke TPA, mengelola sampah organik menjadi kompos atau pakan maggot dan mengubah sampah non-organik menjadi barang bernilai ekonomi, serta menjadi wadah edukasi lingkungan bagi warga. Hanan Arojak mengatakan TPS 3R yang telah terbangun itu agar dapat dimanfaatkan masyarakat melalui kelompok masyarakat pengelola atau penyelenggara. Bupati Tulang Bawang Kudrotul Ikhwan mengapresiasi atas program aspirasi dari anggota DPRD Republik Indonesia Hanan Arojak yang merupakan mantan Bupati Tulang Bawang. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan di bawah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPKP Idris Kusuma mengatakan persoalan sampah ini memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Idris mengutamakan untuk di Kabupaten Tulang Bawang baru ada TPA Pancakarsa Purnajaya. Diperkirakan umurnya 17 tahun lagi sudah penuh. Untuk itu perlu perhatian khusus. Dari Tulang Bawang, Garuda TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan jalan tol Lematang Pelabuhan Panjang mulai dikerjakan pada tahun 2026. Proyek strategis bernilai 2,11 triliun rupiah ini disiapkan untuk membuka akses langsung kawasan industri menuju Pelabuhan Panjang guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik. Pengembangan metropolitan Lampung Raya juga dikebut pada tahun 2026 ini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Zausal mengatakan tol tersebut telah masuk tahap perencanaan dan ditargetkan menjadi pengungkit utama konektivitas industri dan pelabuhan di Lampung. Menurut Gubernur Mirja, Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar sebagai gerbang distribusi logistik di Sumatera bagian selatan. Namun keterbatasan akses darat membuat kapasitas pelabuhan belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan tol Lematang Pelabuhan Panjang direncanakan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama berupa jalan sebidang sepanjang 6,76 km, sementara tahap kedua berupa jalan layang sepanjang 4,92 km. Terkait skema pembiayaan proyek tol ini dirancang menggunakan pola pengembalian ekuitas melalui tarif yang dibebankan kepada pengguna jalan tol. Spesifikasi ruas tol Pelabuhan Panjang Lematang dengan total panjang 46,68 km, kecepatan rencana 80 km per jam, dan investasi tahap 1 2,17 triliun rupiah. Dengan proyeksi trafik harian 7.410 kendaraan. Selain infrastruktur tol Lematang Pelabuhan Panjang, Pemprov Lampung juga mempercepat pengembangan metropolitan Lampung Raya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini mencakup 3 wilayah utama, yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Pemprov Lampung juga akan menjadikan Bandara Raden Inten II sebagai bandara internasional. Kabupaten Pesawaran nantinya pusat destinasi wisata, sport center, dan adanya perumahan di kawasan Kota Baru Lampung Selatan, sehingga pengembangan dirancang untuk membentuk kawasan metropolitan modern yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan sektor industri, jasa, hunian, dan komersial. Dengan fokus pembangunan 2025-2029, termasuk tol Lematang Pelabuhan Panjang,
Metropolitan Lampung Raya, dan program pangan strategis lainnya. Provinsi Lampung mendekati ambisi menjadi pusat ekonomi dan logistik Sumatera. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sugar Group Companies (SGC) cepat merespon kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Perusahaan produsen gula itu langsung masif menggandeng petani untuk bermitra menanam tebu. Komitmen SGC ini tentu selain meningkatkan produksi gula guna menyokong ketercukupan kebutuhan gula nasional, juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Keseriusan SGC mengambil tanggung jawab turut mempercepat swasembada gula, diantaranya dengan terus memperluas program kemitraannya dengan petani. Setidaknya SGC kini masih melakukan sosialisasi kemitraan tersebut di 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Untuk kita pindah tanaman, gunanya untuk memperbaiki ekonomi kita atau pendapatan warga masyarakat yang selama ini bertani singkong, mungkin merugi dan sebagainya. Ada petani singkong yang hari ini. Saat sosialisasi di Tulang Bawang Barat Selasa pekan lalu, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadir Syah, menyambut baik kemitraan tebu yang ditawarkan SGC kepada masyarakat Tulang Bawang Barat. Dia yakin program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu selain meningkatkan kesejahteraan petani juga sejalan dengan program pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan, khususnya gula tanpa impor. Menurut Wabub Nadir Syah saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di kantor Tiuh Margomulyo, Tumi jajar bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengajak semua stakeholder melihat persoalan bahwa saat ini petani lagi terpuruk karena singkong yang ditanam harganya lagi turun. Harus dicarikan solusinya dan menanam tebu bermitra dengan pihak SGC bisa jadi salah satu solusinya. Menurut Nadir Syah, ajakan SGC bermitra tebu dengan petani harus disambut baik, mengingat singkong yang petani tanam sebelumnya harganya merosot tajam. Nadir Syah berharap masyarakat petani yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyebarkan kabar baik tersebut kepada petani lain di Tulang Bawang Barat. Siswa untuk para petani, ada masyarakat yang perlu bantuan. Kita ada sekolah di Subaba, tahu di mana? Untuk tidak merasakan, bapak dan ibu boleh mendidik anaknya, keponakannya, saudaranya kepada Nabi. Di tempat terpisah, PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri saat menghadiri sosialisasi kemitraan di Balai Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah pada Senin 22 Desember 2025, juga menyambut baik program SGC menggandeng petani bermitra menanam tebu. Menurut Komang, SGC itu merupakan aset Lampung Tengah. Karena itu, jika ada swasta yang turut mensejahterakan petani, pemerintah patut mendukungnya. PLT Bupati Komang menambahkan, konsep ketahanan pangan juga tidak boleh dipersempit hanya pada komoditas padi. Menurutnya, gula juga merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional, karena perannya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, lanjutnya penguatan sektor tebu dan industri gula perlu mendapat perhatian setara guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan gula. Karena itu, mendukung kemitraan tebu yang digagas SGC selain untuk ketahanan pangan juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat petani Lampung Tengah. Anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung Bustami Zainuddin saat menghadiri sosialisasi kemitraan tebu SGC di Balai Kampung Terbanggi Ilir meminta warga yakin bahwa kemitraan tebu akan memakmurkan masyarakat. Alasannya karena harga tebu dijaga pemerintah agar tetap stabil dan tinggi. Ditambahkan intinya petani menanam komoditas dan kalau panen harus ada yang menampung. Sebagai anggota DPD Republik Indonesia asal Lampung, Bustami mengaku berterima kasih kalau ada perusahaan besar seperti SGC mau mengajak petani beralih menanam tebu. Menurutnya petani itu butuh kepastian, baik kepastian yang beli dan kepastian soal harga.
Sementara itu, perwakilan SGC, Saiful, menyampaikan para petani agar tidak ragu bermitra tebu dengan SGC. Menurut Saiful, harga tebu pasti dijaga pemerintah karena tebu adalah bahan utama untuk membuat gula pasir, yang merupakan salah satu dari 9 bahan pokok. Saiful menjelaskan dalam kemitraan dengan SGC, petani yang sudah mendaftar akan mendapat bimbingan teknis tentang cara budidaya tebu yang baik, mulai dari persiapan hingga panen, sehingga tebu yang dihasilkan bisa maksimal. Petinggi SGC yang hadir dalam setiap sosialisasi kemitraan, Purwan Tili, mengatakan selain menawarkan kemitraan mandiri dengan menanam tebu, SGC juga menawarkan pendidikan gratis bagi putra-putri terbaik Lampung. Menurutnya, SGC telah mendirikan 2 politeknik di Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat. Perguruan tinggi tersebut diperuntukkan untuk putra-putri petani dan seluruhnya gratis. Selama pendidikan tidak dipungut biaya sama sekali, disiapkan asrama dan mendapat makan 3 kali sehari. Tidak hanya itu, setelah lulus langsung bekerja di SGC. Dari Lampung, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Tengah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menggelar sidang perkara proyek nasional Bendungan Marga 3. Terdakwa selaku penitipan tanam tumbuh ganti rugi dijatuhkan pidana penjara 6 tahun. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang menggelar perkara korupsi ganti rugi tanam tumbuh proyek strategis nasional Bendungan Marga 3 Lampung Timur yang merugikan keuangan negara senilai 43 miliar rupiah lebih. Terdakwa diketahui bernama Hafiz Sidik Purnama, anak buah dari terpidana Ilham Nudin, yang sebelumnya divonis bersalah oleh hakim dan dijatuhkan pidana selama 8,6 tahun beberapa waktu lalu. Peran terdakwa Hafiz selaku penitip tanam tumbuh melakukan kemufakatan jahat bersama Ilham Nudin untuk mencari keuntungan dari tanah milik sejumlah warga di Desa Trimulyo secara markup, hingga merugikan keuangan negara senilai 10 miliar rupiah dan uang yang dinikmati oleh terdakwa Hafiz senilai 330 juta rupiah. Selain dijatuhkan pidana badan 6 tahun, terdakwa dikenakan denda 50 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti senilai 330 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara 3 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus perkara Hafiz Sidik Purnomo, yaitu perkara korupsi proyek strategi nasional Bendungan Marga 3 dengan vonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta. Apabila dalam kondisi 1 bulan dia tidak membayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan serta membebankan pembayaran kerugian negara senilai 330 juta dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 tahun penjara. Putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukuman selama 8 tahun penjara. Atas putusan itu, terdakwa dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Setiap pagi, dapur MBG mulai bergerak, bukan sekedar memasak, tapi menyiapkan masa depan. Dari relawan di SPPG, makanan bergizi sampai ke anak-anak, menguatkan mereka untuk belajar dan bertumbuh. Di balik ompreng-ompreng itu, ada relawan dan warga sekitar yang ikut terbantu. Inilah kisah kepedulian yang nyata. Saksikan Bintang MBG, Sabtu 27 Desember, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, mantan Sekda Kapring Sewu, Heri Iswahyudi, dijatuhkan hukuman 3,5 tahun oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sebelumnya Heri Iswahyudi dijatuhkan pidana penjara 1 tahun di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang.
Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengabulkan upaya hukum banding yang diajukan Jaksa Kejari Pringsewu dalam perkara korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tahun anggaran 2022 dengan terdakwa mantan Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi sekaligus mantan Ketua LPTQ. Berdasarkan putusan nomor 29-Pit-Sus-TPK-2025-PT-TJK tanggal 16 Desember 2025, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan atau denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39.243.996, subsidiar 6 bulan penjara. Vonis tersebut lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama yang sebelumnya hanya menjatuhkan 1 tahun penjara dan uang pengganti 5 juta rupiah. Atas terdakwa Heri Iswahyudi telah turun, kami mengapresiasi putusan tersebut karena sebagian besar dan pertimbangannya mengakomodir apa yang masuk dalam memori banding kami. Dengan putusan saat ini 3 tahun 6 bulan, kami berharap menjadi efek jerah serta menjadi contoh untuk pejabat-pejabat di Kabupaten Pringsewu agar bertindak lebih matang baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam dakwaannya perkara ini terjadi pada tahun 2022. Dikatakan JPU, terdakwa bersama Tari Prameswari, Bendahara LPTQ, dan Rustian, Sekretaris LPTQ, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Terdakwa memerintahkan Oki Herawan Saputra, staf tenaga honorer bagian Kesra, selaku Sekretariat LPTQ Kabupaten Pringsewu masa bakti 2020-2025 untuk menyusun dokumen palsu berupa proposal pengajuan dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Terdakwa Heri dan terdakwa lainnya menggunakan dana hibah LPTQ Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp584.464.193. Adapun beberapa kegiatan LPTQ yang dilakukan penyimpangan, yakni kegiatan seleksi tilawatil Quran, terdapat penyimpangan anggaran sebesar Rp63,6 juta. Penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi terdapat penyimpangan anggaran sebesar Rp90,7 juta. Dari Pringsewu, Garuda TV melaporkan. Wakil Bupati Pesisir Barat secara resmi membuka kegiatan running makan bergizi gratis Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pekon Negeri Ratu Ngambur, Kecamatan Ngambur pada Selasa 30 Desember 2025. Peresmian ini ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional layanan gizi di wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan generasi emas tahun 2045 dan mendukung program pemerintah pusat, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hadir di Pekon Negeri Ratu, Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian Dapur MBG ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani. Pesisir Barat memiliki 5 dapur MBG yang telah beroperasi, sedangkan 15 lainnya masih tahap pembangunan. Program MBG bagian dari program prioritas nasional yang bertujuan mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, sekaligus menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Berdasarkan dari data Kepala SPPG, jangkauan pelayanan di Dapur Negeri Ratu Ngambur mencakup 1.982 siswa dari 13 sekolah. Sasaran program ini meliputi pelajar mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di 4 pekon.
Irawan menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Beberapa organisasi perangkat daerah terkait telah diinstruksikan untuk memastikan distribusi dan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar tanpa hambatan. Para mitra dan pengelola dapur untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta mematuhi petunjuk teknis yang ada. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi dan kebersihan makanan. Setiap SPPG wajib memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi (SLHS) sebagai jaminan mutu. Hadir dalam acara peresmian SPPG, Wakil Ketua 1 DPRD Posibar, Mat Muhijar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Septono, PLT Kepala DP3 AKB Irhamuddin, Camat Ngambur, jajaran Forkopimda Saibatin Marga Ngambur. Dari Pesisir Barat, Uncle John, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kabar gembira untuk warga Lampung. Kini hadir destinasi wisata baru bernama Navara City Park. Wahana permainan anak ala Dufan ini resmi dibuka Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. General Manager Navara City Park Raban menyampaikan peresmian kawasan wisata ini bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif tempat rekreasi bagi masyarakat Lampung. Mengusung konsep wisata Mahana Terpadu, Navara City Park berlokasi di Jalan Pangeran Tirtayasa, nomor 88 Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Kawasan ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 14 hektar. Diuraikan Raban, sejumlah wahana permainan tersedia di area tempat, mulai dari Ferris wheel, chicken roller coaster, friendship, dino chair, kangaroo jump, flying cat, hingga sembrani jump. Tak hanya itu, Navara City Park juga dilengkapi dengan 4 fasilitas kolam air, yaitu kolam ombak, water park khusus anak-anak, kolam arus dengan panjang berkisar 20 hingga 50 meter, serta kolam renang reguler dengan kedalaman maksimal 130 cm. Raban menyebutkan bahwa kawasan wisata ini tidak hanya ditunjukkan bagi pengunjung yang ingin menikmati wahana permainan, tapi juga bagi mereka yang ingin bersantai. Bagi pengunjung yang tidak bermain wahana atau berenang, Navara menyediakan food park dengan 65 tenan yang menyajikan berbagai menu, termasuk kuliner yang sedang viral di Bandar Lampung. Raban juga menjelaskan pengelola menghadirkan Rilau Pool and Cafe di area kolam sebagai tempat bersantai dengan konsep kafe dalam kawasan wisata. Manajer Navara City Park, Herlina, menambahkan pihaknya memastikan pengembangan kawasan akan terus dilakukan. Sejumlah fasilitas tambahan telah direncanakan, seperti pembangunan 35 unit villa, hotel berkapasitas 150 kamar, meeting room, serta area camping ground. Menurutnya ke depannya, pengunjung juga akan disuguhi pertunjukan dancing fountain atau air mancur menari pada malam hari. Inilah yang menjadi alasan pihaknya mengusung tagline More Than Just a Destination. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Pantai Mandiri di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keunikan alam berupa pemandangan matahari terbit dan terbenam dalam satu lokasi. Keindahan panorama alam yang dipadukan dengan suasana tenang menjadikan pantai ini pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Pantai Mandiri dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di pesisir barat. Keistimewaannya terletak pada posisi geografis pantai, yang memungkinkan pengunjung menikmati momen sunrise dan sunset tanpa harus berpindah tempat. Keunikan ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi pencinta alam dan fotografi. Pantai Mandiri berjarak sekitar 11 km dari pusat kota Krui dan dapat diakses melalui jalur lintas barat Sumatera. Meski perjalanan menuju lokasi cukup panjang, panorama alam di sepanjang jalur perjalanan menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata, mulai dari hamparan perbukitan hingga bentang alam pesisir. Hamparan pasir putih yang luas, deburan ombak Samudra Hindia, serta langit biru yang terbuka menjadikan Pantai Mandiri sebagai lokasi ideal untuk bersantai bersama keluarga maupun sahabat. Pantai ini kerap dipadati wisatawan, terutama saat musim libur Natal dan Tahun Baru.
Pada sore hari, pengunjung dapat menikmati panorama matahari terbenam yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Dari pesisir barat, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alfi Sarin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.